Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel EDM Pengetahuan Umum. Sebelum kita lanjut, yuk like and subscribe channel ini dan jangan lupa klik loncengnya agar tahu lebih banyak lagi informasi inti. Apa tongkat ali itu? Tongkat ali atau pasak bumi yang biasa disebut dengan tongkat ali merupakan tanaman yang masuk dalam ordo Sapidales dengan nama latin Eurcoma lohifolia. Tanaman ini biasanya ditemukan di hutan wilayah Asia Tenggara meliputi Indonesia dan Malaysia. Tumbuhan ini berbentuk pohon dengan pertumbuhan yang lambat, umumnya memiliki tinggi sekitar 15-18 meter dan mulai berbuah pada umur 2-3 tahun setelah ditanam. Di daerah dataran rendah Sumatera dan Kalimantan, tanaman ini dianggap sebagai tumbuhan liar karena saking banyaknya. Maka dari itu tanaman pasak bumi memiliki beragam nama lokal. Sebut saja tongkat ali, lebedu pahit, bedara poteh, tongkat baginta, akar jangat seinang, tungkai ali, tungswa dari Thailand, muntah bumi, dan masih banyak yang lainnya. Akar dari tanaman inilah yang paling berkhasiat karena dianggap dapat menjadi jamu untuk obat kecantikan pria. Namun tidak hanya itu saja, bagian akarnya juga sering digunakan untuk meredakan nyeri pada lambung, memperbaiki nafsu makan, menyembuhkan sakit demam, hingga menghambat sel kanker payudara. Berdasarkan pengkajian farmakologis yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia, tanaman pasak bumi ini memiliki kandungan 4 senyawa penting, yaitu senyawa jadhid berfungsi untuk menghambat sel kanker, senyawa turunan Eurcomanon berfungsi sebagai anti malaria, senyawa quasinoid berfungsi sebagai anti leukemia, senyawa etanol sebagai afrodisiak membangkitkan gairah. Melalui berbagai penelitian yang berkembang, ternyata kulit dan batang dari tanaman ini dapat digunakan untuk obat sariawan, demam, sakit tulang, cacing perut, hingga sebagai tonik pasca melahirkan. Kemudian untuk bagian daunnya dapat digunakan sebagai obat sakit gatal. Lalu bagian bunga dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala, nyeri tulang, dan sakit perut. Wah, sangat beragam bentuk tanaman tongkat ali. Bentuk tanaman ini seperti layaknya pohon pada umumnya, dengan tinggi hingga mencapai 10 meter. Bentuk daunnya menjamuk menyerupai ganjil, batangnya berwarna kuning, kulit batangnya keras, dan apabila dikonsumsi secara mentah, maka rasanya akan terasa pahit. Manfaat tongkat ali untuk kesehatan pria. Manfaat tongkat ali yang paling utama adalah mengatasi disfungsi ereksi, infertilitas pria, meningkatkan hasrat seksual, serta meningkatkan kinerja atletik. Ini karena dalam tanaman tongkat ali terkandung senyawa seperti flavonoid, alkaloid, dan senyawa lain yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh molekul yang disebut radikal bebas. Tongkat ali biasanya dikonsumsi dalam bentuk pil yang mengandung ekstra herbal atau diolah langsung sebagai minuman jamu untuk kesehatan. Lantas apa saja manfaat tongkat ali untuk kesehatan, terutama untuk buat pria? Yuk simak video ini sampai selesai. Dapat meningkatkan kadar testosteron dan meningkatkan kesuburan pria. Tingkat testosteron rendah dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti penuaan, kemoterapi, perawatan radiasi, beberapa obat, cedera ataupun infeksi pada testis, dan penyakit tertentu seperti alkoholisme kronis dan sleep apnea. Kadar testosteron yang tidak memadai dapat menyebabkan libido rendah, disfungsi ereksi, dan dalam beberapa kasus ketidaksuburan pria. Senyawa dalam tongkat ali dapat meningkatkan testosteron rendah sehingga bisa membantu mengatasi masalah-masalah ini. Membantu mengatasi stres. Tongkat ali dapat menurunkan hormon stres dalam tubuh sehingga akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood. Sebuah studi yang diterbitkan di Universitas National Library of Medicine menyebutkan bahwa tongkat ali pernah digunakan sebagai bahan obat untuk mengatasi gangguan kecemasan. Dalam kaitannya dengan vitalitas dan aktivitas seks, stres dan kecemasan ternyata bisa mengganggu hasrat seksual. Bisa jadi tongkat ali yang mampu menurunkan kadar stres ini juga berperan dalam membangkitkan hasrat seksual pria. Meningkatkan massa otot. Tongkat ali juga disebut dapat meningkatkan kinerja atletik dan meningkatkan massa otot, seperti membantu tubuh menggunakan energi lebih efisien, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tongkat ali juga dapat bertindak sebagai bantuan ergogonik, yang merupakan zat yang mampu meningkatkan kinerja fisik dan memperbaiki komposisi tubuh, termasuk peningkatan massa otot. Menjaga kesehatan tulang. Tongkat ali juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan tulang dan melindungi dari osteoporosis. Ini adalah kondisi yang membuat tulang lebih rentan terhadap patah tulang. Salah satu cara kerjanya adalah peningkatan kadar testosteron yang berdampak pada perlindungan dan peningkatan massa tulang.
Membantu melawan kanker. Tongkat ali juga dapat membantu melawan kanker. Senyawa pada tanaman ini dapat mematikan sel kanker paru-paru dan cervix. Sedangkan untuk pria, kandungan senyawa pada tongkat ali dapat melawan sel kanker prostat. Efek antiinflamasi dan antimikroba. Sifat antibakteria tongkat ali efektif melawan bakteria termasuk Escherichia coli dan Salmonella typhi. Ini jugalah yang membuat tanaman ini ampuh melawan infeksi cacing usus, diare, gatal-gatal, disentri, dan juga infeksi sipilis. Menurunkan kadar gula darah. Di beberapa negara seperti Malaysia dan India, tanaman ini digunakan sebagai obat tradisional untuk pengobatan diabetes. Terdapat sebuah riset yang menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi pasak bumi secara rutin mampu menurunkan kadar gula darah di tubuh sekaligus memperbaiki kinerja hormon insulin. Hormon insulin ini berperan untuk mengontrol kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Namun sayangnya riset tersebut masih berupa penelitian berskala kecil sehingga diperlukan adanya riset berlanjutan untuk memastikan adanya efektivitas dan keamanan dari tanaman ini sebagai pengobatan penyakit diabetes. Efek samping tanaman tongkat ali. Melansir laman sehat, mengonsumsi pasak bumi dalam jumlah terbatas dinilai masih aman untuk kesehatan. Namun penggunaan berlebih dan jangka panjang tidak disarankan karena berpotensi menimbulkan efek tertentu. Beberapa suplemen pasak bumi telah terbukti ada yang berkontaminasi oleh merkuri, sehingga Anda perlu berhati-hati dalam mengonsumsinya. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan suplemen yang telah terbukti aman dan terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Manfaat pasak bumi berdasarkan bagian-bagiannya sebagai berikut. Bagian akar apabila dicampurkan dengan tanaman obat lain misalnya kayu manis, maka dapat digunakan sebagai tonik penyehat, penawar demam, penyembuh luka di gusi, hingga gangguan cacingan. Tonik ini juga bermanfaat bagi ibu melahirkan. Bagian batang terutama pada kulit batangnya dapat digunakan untuk koagulan darah bagi ibu melahirkan, pengobatan nyeri pada tulang, meningkatkan stamina, dan obat sakit kepala. Bagian daun dapat digunakan untuk mengobati sakit perut, sariawan, dan meningkatkan nafsu makan. Bagian bunga dan buah dapat digunakan untuk obat disentri. Faktor kelangkaan pasak bumi. Sayangnya saat ini banyak hutan yang dibabat habis oleh manusia tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan keberadaan pasak bumi menjadi langka. Pembabatan hutan tersebut biasanya meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, dan pembuatan jalan. Padahal keberadaan tanaman pasak bumi dinilai sangat menguntungkan bagi manusia, terutama penduduk lokal karena dapat menjadi obat herbal. Kebanyakan penduduk lokal belum mampu membudidayakan pasak bumi sebab pertumbuhannya sangat lambat, sehingga mereka mengandalkan biji di alam saja. Jadi begitulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang tanaman tongkat ali. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.